Di dunia kesehatan modern, ada satu sosok perempuan yang namanya tak pernah pudar sepanjang sejarah. Ia dijuluki The Lady with the Lamp atau perempuan dengan lampu karena keberaniannya merawat ribuan tentara yang sakit dalam kondisi perang. Dia adalah Florence Nightingale, pelopor keperawatan modern yang tidak hanya menyelamatkan banyak nyawa, tetapi juga mengubah wajah pelayanan kesehatan dunia. Mari kita ikuti perjalanan hidupnya. Florence Nightingale lahir pada tanggal 12 Mei 1820 di kota Firenze, Italia, dari pasangan William dan Frances Nightingale, keluarga bangsawan Inggris yang kaya raya. Namanya diambil dari kota kelahirannya, yaitu Florence. Sejak kecil, Florence dikenal cerdas, tekun, dan penuh rasa ingin tahu. Ia sangat menyukai matematika, membaca buku, dan memiliki rasa peduli yang besar terhadap orang lain. Walau hidup bergemilang kemewahan, ia lebih sering menyibukkan diri membantu orang sakit dan miskin di sekitar lingkungannya. Pada usia 16 tahun, Florence merasa mendapat panggilan dari Tuhan untuk mendedikasikan hidupnya dalam merawat orang sakit. Sejak saat itu, ia bertekad untuk menjadi perawat, meski keputusannya ini menimbulkan pertentangan besar dari keluarganya. Pada masa itu, profesi perawat dipandang rendah, bahkan sering dianggap sebagai pekerjaan yang kotor. Orang tua Florence, terutama ibunya, menolak keras keinginannya. Mereka berharap Florence menikah dengan bangsawan kaya dan menjalani hidup mewah. Namun, Florence teguh pada pendiriannya. Ia tak ingin sekedar menjalani hidup, ia ingin hidupnya bermanfaat. Dengan tekad yang kuat, ia pergi ke Jerman untuk belajar keperawatan di Kaiserswerth Institute. Di sana, ia mempelajari keperawatan luka, kebersihan, serta manajemen rumah sakit dan disiplin hidup seorang perawat. Ilmu dan pengalamannya itu menjadi bakat berharga untuk perjuangan besarnya di kemudian hari. Tahun 1854, Perang Crimea meletus. Ribuan tentara Inggris terluka dan dibawa ke rumah sakit militer di Scutari, Turki. Kondisi rumah sakit saat itu sangat buruk, kotor, penuh tikus, tidak ada ventilasi, dan kekurangan obat-obatan. Angka kematian mencapai 42% akibat infeksi dan penyakit menular. Florence bersama 28 perawat yang dipimpinnya datang ke sana. Ia segera memperbaiki sistem kebersihan, memperhatikan gizi pasien, menyediakan air bersih, serta mencatat semua data kesehatan secara detail. Setiap malam, Florence berkeliling ruang rawat dengan membawa lampu minyak untuk memastikan setiap tentara mendapatkan perawatan. Pemandangan itu begitu menyentuh, hingga para perawat menjulukinya The Lady with the Lamp. Berkat usahanya, angka kematian menurun drastis hingga 2%. Perang Crimea mengubah citra profesi perawat. Yang dulu dipandang rendah, kini perawat dihormati sebagai pahlawan kemanusiaan. Pengalaman di dunia perang Crimea membuat Florence menyadari betapa pentingnya kebersihan, manajemen, dan data dalam dunia kesehatan. Sepulangnya Florence ke Inggris, ia menulis laporan dengan berjudul Notes on Matters Affecting the Health Efficiency, the Hospital Administration of the British Army, atau catatan hal-hal yang mempengaruhi kesehatan, efisiensi, dan administrasi rumah sakit Angkatan Darat Inggris.
yang berisikan analisis statistik tentang kesehatan tentara. Florence juga menulis buku terkenal Notes on Nursing, What It Is and What It Is Not pada tahun 1859 yang menjadikan pedoman dasar keperawatan modern. Dalam bukunya, ia menekankan pentingnya ventilasi, kebersihan, pencahayaan, dan gizi bagi kesembuhan pasien. Pada tahun 1860, Florence mendirikan Nightingale Training School for Nurse di Jalan Thomas Hospital, London. Sekolah ini menjadikan cikal bakal pendidikan perawat profesional di seluruh dunia. Lulusan sekolah ini menyebar ke berbagai negara dan membawa standar baru dalam pelayanan kesehatan. Mereka mengajarkan bahwa perawat bukan hanya pembantu dokter, tetapi profesi yang berdiri sendiri, dengan peran vital dalam merawat pasien. Atas jasanya, Florence menerima berbagai penghargaan, termasuk Order of Merit dari Kerajaan Inggris, sebuah penghargaan bergengsi yang jarang diberikan kepada perempuan pada masa itu. Di usia tuanya, Florence tetap menulis, meneliti, dan memberi saran untuk reformasi kesehatan. Meski kesehatannya sendiri menurun, ia wafat pada tanggal 13 Agustus 1910 pada usianya yang berumur 90 tahun. Namun, warisannya tetap abadi. Setiap tanggal 12 Mei, dunia memperingati Hari Perawat Internasional sebagai penghormatan atas jasa-jasanya. Florence Nightingale mengajarkan bahwa merawat bukan hanya pekerjaan, tetapi panggilan hati. Ia membuktikan bahwa semua kepedulian, disiplin, dan ilmu pengetahuan seorang perawat mampu mengubah dunia. Dari biografi Florence Nightingale, bayangkan seorang perempuan di abad ke-19 di tengah gelapnya rumah sakit, perang yang penuh luka, darah, dan penderitaan, yang dikenal sebagai Lady with the Lamp. Dengan langkah yang sederhana, ia menyalakan cahaya harapan, bukan hanya lampu kecil yang ia bawa, tetapi juga sinar kasih, kepedulian, dan pengabdian kepada sesama. Dari pengorbanannya beliau, kita belajar bahwa kebaikan tidak selalu hadir dalam bentuk besar, tetapi dari hati yang tulus membantu orang lain. Florence membuktikan bahwa satu orang dengan niat baik dapat mengubah dunia, bahkan melahirkan profesi perawat modern yang kita kenal hingga saat ini. Dari perjalanan hidup seorang Florence Nightingale, terdapat pesan yang sangat jelas. Jangan pernah meremehkan langkah kecil. Satu tindakan kepedulian bisa memberi pengaruh besar. Dalam hidup kita pun, mungkin kita tidak berada di medan perang, tapi kita punya lampu masing-masing untuk menerangi sekitar. Lampu yang berupa semangat, cinta, doa, dan kerja keras. Seperti Florence Nightingale, marilah kita tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi menjadi cahaya bagi orang lain. Karena setiap kebaikan yang kita lakukan hari ini, sekecil apapun, adalah warisan yang akan terus menyala di masa depan.